keluarga besar Louis Paimatan, keluarga besar Desi, dan rumpun keluarga yang terkait dalam duka ini, bersama dengan 7 orang anak, menantu dan para cucu, juga sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Salam. Salam. Jika lembah kekelaman adalah gambaran dari ketakutan, gambaran dari kepahitan, gambaran dari kejatuhan, kesusahan, kebimbangan, bahkan maut, maka apa kesaksian seorang Kristen tentang Tuhan saat dia ada di situ, di lembah kekelaman itu? Ketika dengan iman sebagai Kristen, dia diizinkan untuk berjalan di lembah kekelaman, suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Apakah iman itu masih kuat untuk menahannya, tidak mengutuk Tuhan yang kepadanya dia imani? Sebab kesaksian firman Tuhan dalam ayat 4 dari Mazmur 23, lembah kekelaman itu penuh dengan bahaya, ancaman yang sangat memungkinkan seseorang menjadi ketakutan karena di situ dia merasa sendiri, tiada penolong. Apa kesaksian seorang Kristen tentang Tuhannya saat dia diizinkan untuk melewati lembah kekelaman? Mari belajar dari kesaksian firman Tuhan. Apakah benar Allah menjadi tiada ketika saya dan saudara diizinkan berjalan di lembah kekelaman? Apakah benar dia berdiam diri saat di tempat yang penuh bahaya diizinkan kita ada di situ? Saudara-saudari sidang duka yang terkasih dalam Kristus, beberapa orang merasa yakin tentang kehadiran Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, ketika kehidupannya itu baik-baik saja, ketika tubuhnya itu sehat, ketika dia mampu melakukan banyak hal, ketika dia masih bisa pergi ke sana kemari dengan kuat, dengan sehat, atau ketika segala sesuatu berjalan tanpa hambatan, dia akan selalu merasa yakin, oh Tuhan ada, dia kasih kekuatan, dia ada, dia tobat. Tapi seringkali bahayanya adalah keyakinan itu berubah ketika dia mengalami kejatuhan. Saat tubuh tidak lagi sehat, saat yang melimpah itu berganti menjadi kekurangan, saat yang enak-enak itu berganti menjadi sesuatu yang dibatasi, keyakinan itu perlahan mulai berubah. Allah tidak lagi dilihat sebagai yang maha hadir. Dalam kondisi hidup yang buruk, seringkali Allah dianggap tidak hadir. Dia menjauh, bahkan dia berdiam. Apakah benar Allah berdiam? Apakah benar dia menjauh saat engkau mengalami sesuatu yang buruk? Apakah benar dia menjauh saat engkau yang tadinya sehat tiba-tiba sakit? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tertulis dalam kesaksian firman Tuhan bacaan kita siang ini, di lembah kekelaman itu, penyertaan Allah tetap ada. Ketika atas izin Tuhan, saya dan saudara dibawa melewati lembah kekelaman,
lembah air mata, lembah duka cita. Di sana dia menyertai, bahkan diberinya penghiburan. Maka pujian yang baru saja dilantunkan oleh Majelis Jemaat Getsemani Taurus Timur, sebenarnya itu pujian syair itu representasi ayat 4 Bapak Mama dari Mazmur 23. Kalau kau pergi ke tempat yang jauh, Yesus selalu besertamu. Itu jauh Bapak Mama. Apalagi kalau kau pergi ke tempat yang dekat saja. Kau dibimbing, kau dituntun, selamat seluruh jalan hidup. Biar curang gelap jalan kau tempuh, itu gambaran lembah kegelapan. Dan di situ hatimu sedih mengeluh. Tidak akan kau penat dan tidak akan kau tersesat di lembah kegelapan itu, karena Yesus menjamin bahwa Dia menyertai. Itu kesaksian ayat 4 Mazmur 23. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu sesuatu yang pasti yang tidak bisa disangkal oleh seorang percaya. Seorang percaya yang berdiri dan mengaku bahwa dia beriman kepada Kristus, dia tidak pernah bisa berdiri untuk menyangkal bahwa dalam duka ini Kristus tiada. Karena kehadiran Tuhan tidak bisa disangkali hanya karena kita susah. Apakah Dia hadir di saat engkau bergembira dan di saat engkau susah? Kau mengatakan bahwa Tuhan tiada? Dia ada. Bahkan di titik paling rendah dalam kehidupan. Dia susah untuk mencapainya. Dia tunggu kita di pintu gerbang surga. Beda ceritanya Bapak Ibu. Kalau ternyata hidup kita ini jauh dari Tuhan, itu beda ceritanya. Orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan, ketika ada di lembah kekelaman dan dia bilang di situ bahwa Tuhan menjauh, kita akan bertanya, saudara menjauh dari Tuhan, tapi di lembah kekelaman, saudara berani untuk bilang bahwa Tuhan menjauh? Engkau menjauh dari Tuhan, dan dengan mulutmu kau katakan bahwa Tuhan menjauh? Di manakah imanmu? Siang ini, kita akan menguburkan jasad mendiang Mama Bendelina. Keluarga ini sejak 11 Januari dibawa ke lembah kekelaman, diizinkan untuk ada di lembah duka, lembah air mata. Di sana ada ketakutan dan juga kesusahan. 7 orang anak saling memeluk dan menangis untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Di sini penghiburan dibutuhkan karena kesusahan oleh sebab kematian seorang mama seringkali yang terjadi Bapak Ibu, di wajah bisa nampak tenang-tenang, sepertinya kuat untuk menerima kenyataan yang Tuhan izinkan. Tetapi hati orang siapa yang tahu? Hati menyimpan gejolak duka yang kadang harus ditahan sedemikian rupa supaya tidak nampak keluar sebagai pribadi yang lemah. Kalau hendak menangis, maka menangislah, sebab yang kau tangisi itu mamamu, seseorang yang kau kasihi, yang tidak akan lagi dijumpai kecuali pergi berkunjung ke makam. Tuhan bersama dalam duka, dalam susah, dalam rasa kehilangan. Dia bersama. Dia tidak hanya bersama orang yang kuat, Dia bersama dengan mereka yang lemah. Kalau menangis itu tanda lemah, menangis.
Tuhan bersama mereka yang lemah. Dia tetap bersamamu, menghiburmu, dan ingat bahwa Dia tidak berdiam. Dia tidak menjauh, dan karena itu jangan engkau menjauh darinya, lalu kemudian mengatakan bahwa Tuhan sepertinya menjauh. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, saya mengutip pada bagian yang terakhir, pada bait yang kedua dari syair pujian yang dipersembahkan oleh teman-teman majelis jemaat. Syair yang kedua itu bilang begini: bila kau lemah, bila kau lesu, kau dibujuknya, kau dihiburnya, dan selamat seluruh jalan hidupmu. Demikian sekali lagi representasi ayat 4 Mazmur 23. Saat aku berjalan di lembah kekelaman, lembah duka, lembah air mata, penuh kesusahan, ratap tangis ada di situ. Harusnya saya mengeluh karena Tuhan ambil yang saya cintai. Tapi kesaksian pemazmur, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Selepas mama dikuburkan, 7 orang anak akan menjalani kehidupan bersama sebagai anak-anak bapa dan mama yang pergi duluan. Tugas tidak berhenti sampai di kubur mama, tetapi hidup berkasih-kasihan. Satu melihat satu, itu menjadi tugas selanjutnya dari anak-anak. Benar bahwa setiap anak sudah berumah tangga, tapi ikatan darah sebagai kakak beradik itu dijaga, bahkan ketika mama sudah masuk ke liang lahat. Semoga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.